Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang praktik kerja industri atau laporan praktik kerja industri saya di Departemen Front Office di Stala Atribut Portfolio Hotel Ubud, Bali. Di sini saya akan memaparkan 6 poin. Yang pertama yaitu profil diri saya sendiri. Yang kedua bab 1 yang berisi pendahuluan. Yang ketiga yaitu bab 2 berisi gambaran umum Stala Atribut Portfolio Hotel Ubud, Bali. Yang keempat ada bab 3 yang berisi pelaksanaan praktik kerja industri. Yang kelima ada bab 4 yang berisi penutup. Yang keenam ada lampiran dan yang berisi foto-foto penunjang. Yang pertama yaitu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ida Wahyu Pramesti, yang bernomor absen 03. NIM saya sendiri 19107003, Prodi Manajemen Divisi Kamar, kelas A, semester 4, tempat tanggal lahir Gianyar 14 Februari 2001, alamat Banjar Semabitra Gianyar. Bab 1 pendahuluan, yaitu dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, maka diperlukan adanya praktik kerja industri, di mana praktik kerja industri merupakan syarat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pariwisata Bali, yang memiliki peranan penting untuk menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa di bidangnya seperti front office dan housekeeping, yang diharapkan ketika lulus dari Politeknik Pariwisata Bali mereka akan siap menjadi hotelier yang profesional dan siap untuk melakukan tugasnya. Pelaksanaan praktik kerja industri saya sendiri dilaksanakan selama 5 bulan di Stala Atribut Portfolio Hotel Ubud, Bali, mulai dari tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 15 Januari 2021. Yang kedua ada tujuan dilakukannya praktik kerja industri. Yang pertama itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menambah wawasan yang lebih di dalam dunia industri secara langsung. Yang kedua, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sebenarnya, mampu melatih dan mengembangkan mental, pengetahuan, sikap, dan kemampuan dari mahasiswa sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan dunia kerja industri. Yang ketiga, mengetahui seberapa paham tentang tugas dan tanggung jawab yang dilakukan di hotel selama melakukan on-the-job training. Yang keempat, mampu memahami sistem kerja di industri sehingga menghasilkan tenaga kerja profesional, kreatif, dan menunjang terwujudnya insan pariwisata yang siap memajukan pariwisata industri. Yang terakhir, menambah pengalaman dalam dunia industri sehingga membuka peluang bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya itu manfaat pelaksanaan praktik kerja industri ada 3, yaitu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalah yang ditemui di dunia industri yang baru baginya sehingga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa itu sendiri. Manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalah yang ditemui di dunia industri yang baru baginya sehingga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa dapat menambah pengalaman yang mana sangat diperlukan sebagai landasan yang dapat digunakan mahasiswa saat terjun langsung di dunia kerja. Selanjutnya, mahasiswa belajar disiplin dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Setelah itu, mahasiswa juga dapat menambah relasi baik dengan sesama trainee, staf, ataupun atasan dari kerja industri. Jadi mereka mendapatkan semacam relasi yang bisa dipergunakan untuk masa depannya nanti untuk menanyakan lowongan pekerjaan dan yang lain-lainnya. Juga mahasiswa mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti dari pengalaman mahasiswa itu sendiri yang nantinya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, dan ini sangat penting untuk kedepannya sebagai bukti dari kecakapan dan pengalaman dari bidang yang ingin digelutinya. Setelah itu, mahasiswa dapat mengasah mental dan kecakapan dalam bekerja di saat menghadapi permasalahan, mengetahui cara menganganinya. Hal ini sangat penting dan memang berperan penting dalam mengasah kemampuan mental dan juga kecakapan dalam dunia industri, apalagi kita baru menemuinya dan tidak tahu cara menanganinya, jadi memiliki pengalaman untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah ke depannya. Setelah itu, manfaat bagi prodi. Yang pertama, sebagai acuan dalam mengukur kemampuan mahasiswa dan mengembangkan ilmu yang diajarkan dari kampus baik teori maupun praktek.
Setelah itu, melalui praktek kerja industri, prodi, MTK, dan kampus mendapatkan masukan dari mahasiswa seperti halnya sharing untuk menambahkan materi, misalnya apa saja yang didapatkan di dunia industri bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran dan dapat dibekalkan kepada adik kelas nanti yang akan melakukan praktek kerja industri. Setelah itu, dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antara hotel dan kampus. Setelah itu sebagai acuan dalam mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima, menerapkan, dan mengembangkan ilmu yang diajarkan dari kampus baik teori maupun praktek. Setelah itu ada manfaat bagi industri. Yang pertama, hotel mendapatkan bantuan tenaga kerja tanpa harus mengeluarkan banyak dana sehingga pengeluaran hotel dapat ditekan. Setelah itu membangun relasi dengan kampus yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, dapat meringankan pekerjaan staf selama shift berlangsung. Setelah itu, hotel memiliki referensi terhadap orang-orang yang pernah melakukan praktik kerja industri di hotel tersebut dan sudah berkompeten di bidangnya. Hal ini sangat berperan penting saat kalian memberikan pelayanan atau tenaga yang lebih untuk dalam melakukan praktik kerja industri, karena hal ini dapat dinilai dan industri dapat melihat kemampuan kita yang sebenarnya, jadi mereka dapat melihat bakat yang ada di dalam diri kita, jadi mereka melihat potensial kita untuk kedepannya untuk bekerja. Setelah itu, hotel memiliki kesempatan untuk memperkenalkan sistem yang digunakan oleh hotel dan mentransfer produk knowledge tentang hotel. Setelah itu ada landasan teori. Yang pertama yaitu definisi hotel. Ada definisi hotel yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Oxford, The Advanced Learner Dictionary adalah building where meals and room are provided for traveler, yang dapat diartikan sebagai berikut: sebagai bangunan fisik yang menyediakan layanan kamar, makanan, dan minuman bagi tamu. Dan menurut SKM Parpostal Nor KM37-PW340-MPPT 86 dengan Peraturan Usaha dan Pengelolaan Hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian dan seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Selanjutnya, menurut The American Hotel and the Motel Association AHMA, bagaimana dikutip oleh Stedom dan Casavana, a hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnish one or more of the following service: food and beverage service, room attendant service, uniform service, laundry of linen, and use of furniture and fixture. Yang artinya yaitu hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makanan dan minuman, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan fasilitas perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hotel adalah bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya yang diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Setelah itu, seringkali disediakan sarana penunjang seperti fasilitas olahraga, bisnis center, kolam renang, musik hidup, dan jenis atraksi lainnya, dan juga guest activities. Setelah itu ada definisi attribute portfolio hotel. Attribute portfolio hotel adalah brand dari Marriott International yang memiliki ciri khas yang berbeda baik di segi desain, welcome gift, amenities, dan segala sesuatu yang menyangkut hotel itu sendiri. Berbeda dari brand-brand lainnya yang memiliki welcome gift yang sama, Stala memiliki welcome gift yang berbeda yang sesuai dengan tema dari hotelnya sendiri. Dan menurut website Marriott International, definisi tribute portfolio sendiri merupakan hotel yang dirancang untuk wisatawan yang mencari pengalaman yang baru, unik, dan berbeda dengan berfokus pada desain yang unik. Yang kedua, ada jenis-jenis hotel. Ada 6 jenis hotel yang dapat dibedakan. Yang pertama, jenis hotel berdasarkan lokasi. Setelah itu, jenis hotel berdasarkan kepemilikan.
jenis hotel berdasarkan lama tamu menginap, jenis hotel berdasarkan masuk kunjungan, jenis hotel berdasarkan lama bukanya, dan jenis hotel berdasarkan fasilitas dan tingkat pelayanan. Yang pertama yaitu kita akan membahas jenis hotel berdasarkan lokasi. Yang pertama ada city hotel atau hotel yang terletak di jantung kota atau di tengah kota. Yang kedua ada airport hotel atau hotel yang terletak di lokasi bandara. Ada beach hotel yaitu hotel yang berlokasi di kawasan pantai. Setelah itu ada suburban, ada hotel yang terletak di pinggiran kota. Ada highway hotel yaitu hotel yang berlokasi di tepi jalan raya ataupun di jalan bebas hambatan. Setelah itu ada downtown hotel, hotel yang berlokasi di luar kota. Setelah itu ada motor hotel, ini ada di tempat persinggahan bagi pengunjung, hotel yang terletak di pinggiran kota atau pinggiran jalan raya. Setelah itu ada resort hotel, ada beberapa jenis resort hotel yaitu ada beach hotel atau di tepi pantai, ada juga mountain hotel daerah pegunungan, ada juga tepi danau, lake hotel, dan juga tepi jurang, ravine hotel, dan ataupun daerah hutan atau jungle hotel. Setelah itu juga ada tipe-tipe berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, chain hotel atau hotel yang tidak berdiri sendiri dan memiliki hubungan kepemilikan serta aturan terhadap perusahaan lain. Yang kedua, parent company atau perusahaan induk yang memiliki jaringan hotel yang wajib tunduk terhadap peraturannya. Setelah itu ada manajemen kontrak, adalah hotel dengan kepemilikan yang pengelolaan yang terpisah. Setelah itu ada waralaba, hotel yang kepemilikan perseorangan namun memiliki pola manajemen hotel yang dibeli dari perusahaan lain. Setelah itu ada referral hotel atau gabungan dari satu hotel dengan hotel lainnya yang independen yang memiliki kerjasama dalam hal pemasaran. Setelah itu ada hotel dengan lama tamu menginap. Yang pertama ada transient hotel atau hotel dengan tamu yang melakukan perjalanan dengan waktu singkat. Ada residential hotel dengan tamu yang menginap dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu ada semi residential hotel, yaitu hotel yang tamunya menginap lebih dari 2 malam atau 1 minggu. Setelah itu ada tipe hotel berdasarkan kunjungan. Yang pertama casino hotel, hotel yang dibangun dengan tempat perjudian, biasanya terdapat di Las Vegas. Setelah itu business hotel, hotel yang dibangun dan disewakan untuk tamu yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke suatu tempat dan hanya ingin bersantai sejenak. Setelah itu ada convention hotel atau hotel yang dibangun dan disewakan untuk tamu yang ingin mengadakan rapat, pertemuan, ataupun acara seperti launching. Setelah itu ada tourism hotel atau hotel yang dibangun dan disewakan untuk tamu yang ingin berekreasi dan atau sedang mengadakan tur ke suatu tempat. Setelah itu ada hotel berdasarkan lama bukanya. Yang pertama all year around, yaitu hotel yang beroperasi sepanjang tahun. Setelah itu ada seasonal hotel, hotel yang beroperasi selama waktu dan musim tertentu. Contohnya di Eropa ada hotel musim yang muncul pada musim salju dan musim panas. Setelah itu ada hotel berdasarkan fasilitas dan tingkat pelayanannya. Yang pertama ada economy class, yaitu hotel dengan target pasar wisatawan dengan anggaran terbatas dan tamu pembisnis. Ada all suite atau hotel berbintang yang menyajikan berbagai fasilitas lengkap dan layanan terbaik. Yang ketiga ada first class hotel atau hotel eksklusif yang lebih menekankan fasilitas dan dekorasi ruangan dengan kelas atas. Setelah itu ada luxury hotel atau hotel mewah, adalah hotel menawarkan fasilitas layanan kelas atas. Setelah itu ada front office, yaitu definisi dari front office sendiri berasal dari bahasa Inggris. Front artinya depan dan office artinya kantor. Jadi front office merupakan departemen hotel yang terletaknya di bagian depan. Front office departemen merupakan suatu bagian paling utama atau main center dari suatu hotel yang berfungsi sebagai melayani tamu ketika hendak menginap di hotel dan juga sebagai penjual kamar atau sering disebut selling room. Kantor depan adalah cerminan dari kualitas hotel untuk pertama kali bagi tamu saat memasuki hotel. Untuk itu, kesiapan, kesigapan, dan ketepatan serta kemampuan semua karyawan di bagian kantor depan dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya sangatlah menentukan dalam memberikan kesan kepada tamu. Dalam halnya, front office memiliki peranan yaitu yang pertama kesan pertama sekaligus kesan terakhir bagi tamu, sebagai pusat saraf dari hotel, sebagai pusat komunikasi, menjaga hubungan dengan tamu dan departemen hotel lainnya, urat nadi sebuah hotel, jantung atau inti dari sebuah hotel, sumbu
sama dengan jantung juga. Pusat koordinasi pelayanan hotel, counter informasi bagi tamu, yaitu penyedia informasi bagi tamu untuk dalam ataupun luar hotel, sumber informasi potensial bagi penjualan dan pemasaran hotel atau event-event dalam hotel. Setelah itu ada fungsi front office. Yang pertama yaitu menjual kamar, yang kedua itu pusat informasi bagi tamu, yang ketiga membuat laporan status kamar, yang keempat yaitu menyiapkan berkas-berkas dan memproses pembayaran tamu. Setelah itu ada membuat riwayat kunjungan tamu. Yang keenam menangani layanan komunikasi melalui telepon. Yang ketujuh yaitu menangani barang bawaan tamu. Setelah itu ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang front office. Yang pertama yaitu bersih dan rapi. Front office selalu terlihat bersih dan rapi, baik rambut, pakaian, ataupun sepatunya. Setelah itu perawatan diri. Front office harus selalu menjaga kebersihan, setelah itu bau badan, dan lain sebagainya. Yaitu ada juga willing to service atau kemampuan untuk melayani, memberikan servis yang terbaik dan tulus dan ikhlas. Setelah itu percaya diri. Kepercayaan diri adalah sesuatu yang utama bagi front office. Saat mereka bertemu dengan orang baru, mereka harus percaya diri. Setelah itu ada kemampuan berkomunikasi. Front office harus menguasai bahasa asing karena sebagian besar dari tamu akan berasal dari berbagai macam negara, jadi mereka harus menguasai setidaknya 3 ataupun bahasa Inggris. Yaitu memecahkan masalah secara psikologis. Karyawan hotel yang selalu berhubungan dengan para tamu yaitu front office. Mereka harus membutuhkan pengetahuan tentang psikologi, suatu ilmu yang berisi pelajaran tentang kegiatan individu. Dengan demikian mereka dapat memahami individu dengan siapa mereka berhubungan, sehingga ia dapat bertindak dan bertingkah laku dengan baik sesuai dengan sesuai dengan tingkah laku tamunya itu sendiri. Setelah itu mereka harus memiliki ketenangan saat mereka dihadapi dengan kesibukan setiap harinya. Mereka harus tetap tenang dan rileks saat melakukan pekerjaannya. Setelah itu kemampuan mengingat nama dan wajah. Hal ini sangat sensitif karena tamu lebih merasa diistimewakan dan merasa terhormat saat kita mengingat namanya. Setelah itu menerapkan tata cara dan etika yang baik. Kita harus melayani dengan etika dan tata cara yang baik, dengan sopan dan santun, menyampaikan salam, mengucapkan terima kasih atas semuanya. Setelah itu memperlihatkan wajah ceria dan murah senyum. Setelah itu membuat keputusan yang cepat, dan artinya kita harus cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah. Setelah itu diplomasi, kita harus cakap dalam berkomunikasi dengan tamu, mengerti kapan harus menarik diri dan kapan harus mengembangkan percakapan dengan tamu. Setelah itu ada gambaran umum atau bab 3 di sini, sejarah singkat tentang skala atribut portfolio hotel. Yang pertama, skala atribut portfolio hotel berlokasi di Jalan Anak Agung Gede Rai Mawangkelot, Lotundo Ubud, Gianyar, Bali. Groundbreaking ceremony atau penempatan batu pertama berlangsung pada Selasa 17 Desember 2013, dihadiri oleh perwakilan pemilik perusahaan, owner PT Anugrah Stala Nirmana, Mr. Sintiawan Sinowato dan Mr. Musa Priyagus. Dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Anugrah Stala Nirmana, Mr. Hendrawan Tanujaja, dan Eksekutif Vice President Hotel dan Resort PT Aerowisata, Mr. Francis Den Hart. Soft openingnya itu pada tanggal 13 Oktober 2016, berada di bawah PT Anugrah Stala Nirmana, manajemennya by Marriott International, ownernya seperti tadi disebutkan Mr. Sintiawan Sinowato dan Mr. Musa Priyagus. Setelah itu kita akan membahas fasilitas. Yang pertama, skala atribut portfolio hotel memiliki 143 kamar yang terdiri dari 16 studio room, 61 deluxe room, 44 deluxe pool view room, dan 20 deluxe river view room, dan juga 2 jungle suite. Yang pertama yaitu deluxe room. Untuk fasilitasnya itu sendiri,
sama dengan fasilitas kamar yang lainnya, yang membedakan hanya view-nya. Untuk fasilitasnya sendiri yaitu ada private balcony with river or local village view, itu tergantung dengan kamarnya. Setelah itu ada complimentary wifi untuk semua kamar, ada LED 40 inci. Setelah itu ada minibar, ada in-room safety deposit box, ada rollaway and cots open request, ada countable bolster pillow, ada comfy sofa with footrest. Yang membedakan untuk deluxe room dengan deluxe pool view dan river view itu, yang membedakan hanya untuk di river dan pool view ada coffee maker, sedangkan untuk di deluxe biasa itu disediakan water heater, tapi tetap ada minibarnya. Setelah itu ada jungle suite room, yang membedakan itu luas kamarnya. Untuk yang biasa itu luas kamarnya sama 36 square meter, untuk jungle suite room itu 84 square meter. Di sana juga tersedia microwave, kitchenette, living room, bathtub, dan juga tersedia coffee maker dan juga water heater. Setelah itu ada fasilitas penunjang lainnya. Yang pertama itu ada sungai restoran. Sungai restoran kita ada di ground floor, yaitu lantai dasar dari hotel, yang memiliki kapasitas 122 seat. Untuk jam operasionalnya itu untuk breakfast di jam 6.30 sampai jam 10.30, untuk lunch di jam 11 sampai dengan jam 6, untuk dinner jam 6.30 sampai dengan jam 10.30. Di sini juga ada panorama pool bar. Panorama pool bar terdapat di lantai 3 yang serve cocktail, soft drink, dan juga makanan, yang memudahkan tamu ketika ingin memesan makanan maupun minuman. Setelah itu ada Naga Rooftop and Lounge Bar, berada di lantai 7, buka dari jam 11 sampai jam 11 malam, kapasitas seatingnya berjumlah 80 seat. Setelah itu ada in-room dining. In-room dining dapat diakses tamu selama 24 jam non-stop. Setelah itu kita ada memiliki meeting room. Kita memiliki beberapa meeting room. Yang pertama yaitu Kecak and Barong Room, mampu menampung 13-30 orang. Setelah itu ada Topeng Boardroom, mampu menampung 12 orang. Ruangan ini biasanya digunakan untuk morning briefing oleh executive manager. Setelah itu juga ada Stala Function Room, yang paling besar di antara yang lainnya. Meeting room ini dapat menampung 27-250 orang. Setelah itu ada fitness center juga, berada di ground floor, bersebelahan dengan Beji Restoran dan Sungai Restoran, buka dari jam 6 sampai jam 11. Disediakan khusus untuk in-house guest, itu dapat diakses menggunakan keycard. Setelah itu kita memiliki 2 swimming pool. Yang pertama itu panorama pool, ada di lantai 3. Setelah itu ada matahari pool yang berada di lantai 5. Kita juga ada kids pool, ada di lantai 5. Setelah itu kita ada Tahara Spa. Tahara Spa berada di lantai 1. Operasional jamnya itu di pukul jam 11 sampai jam 8. Memiliki pilihan massage, refleksiologi, couple spa, dan signature CDC massage. Setelah itu kita juga ada free shuttle yang beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 9.30. Untuk drop point-nya itu kita ada di Kokomat dekat Monkey Forest Ubud. Setelah itu kita ada guest activity atau aktivitas tamu selama menginap. Jadi tamu tidak akan bosan, hanya tidur dan berenang dan makan, itu saja. Di Senin kita ada explore Ubud di pagi hari. Setelah itu kita ada Herb and Coffee Walk. Setelah itu ada Balinese Flute Lesson atau belajar suling. Setelah itu di hari Selasa kita ada Stala Welcoming Yoga, Herb and Coffee Walk Bali, ada Canang Sari Decoration atau membuat canang. Setelah itu hari Rabu kita ada Stala Goes, Mebanten, Herb and Coffee Walk lagi. Setelah itu Kamis kita ada Stala Welcoming Yoga, Herb and Coffee Walk. Setelah itu coconut leaf handcraft atau seperti membuat ketupat dan canang. Setelah itu untuk
Jumat kita ada explore Ubud atau jalan-jalan di sekitar Ubud. Setelah itu ada Herb and Luwak Coffee. Setelah itu ada Kwangen Decoration atau membuat kwangen. Setelah hari Sabtu kita ada Stala Welcoming Yoga kembali, ada Herb and Luwak Coffee, ada Balinese Conversation atau belajar menggunakan bahasa Bali. Setelah itu hari Minggu kita ada Stala Gawes, Herb and Coffee Luwak, dan Balinese Dance Lesson. Untuk semua aktivitas itu free of charge atau gratis. Setelah itu kita juga ada aktivitas yang berbayar seperti Path to Healing, Private Retreat Yoga, Village Sunset Cycling, Balinese Cooking Class, Silver Class Making, dan kita juga menyediakan kelas klinik di lantai 3 yang bisa digunakan oleh tamu maupun karyawan. Kita juga ada struktur organisasi dari general. Jadi dari seluruh hotel, yang pertama ada General Manager, setelah itu ada Executive Secretary, di bawahnya ada RDM, di bawah RDM ada Dati Manager, dan HK Supervisor, di bawah Dati Manager ada GSA, GSC, GRO, Porter, dan Pool Attendant. Setelah itu ada Housekeeping Supervisor, di bawahnya ada Room Attendant, Public Attendant, Gardener, Order Taker. Setelah itu ada FB Manager, di bawahnya ada Banquet Manager, Restoran Manager, Bartender, Waiter, dan Waitress. Setelah itu ada Executive Chef, ada CDV, Chef de Party, yaitu Kepala Kitchen. Setelah itu ada Pastry, Commis, Steward, ada Chief Engineering, di bawahnya ada Engineering dan IT. Setelah itu ada HR Manager, di bawahnya ada HR Admin, Security, dan Chief Security. Setelah itu ada Spa Manager, di bawahnya ada Spa Receptionist dan Spa Therapist. Setelah itu ada Director of Sales, di bawahnya ada Sales Executive dan Reservation Agent. Setelah itu ada Revenue Manager, ada Accounting Payable dan Accounting Receivable. Setelah itu ada Purchasing. Ini adalah struktur dari front office. Ada Room Division Manager, setelah itu di bawahnya ada Loyalty Manager, Dati Manager, dan Concierge Manager. Di bawah Dati Manager ada Supervisor GSC, ada GRO, GSA, dan GSC Operator. Di bawah Concierge Manager ada Pool Attendant, di bawahnya lagi ada Bell Driver dan Pool Attendant. Di sini di bab 3 kita ada pelaksanaan praktik kerja industri. Waktu dan pelaksanaan praktik kerja industri. Yang pertama, saya melakukan training di Style Attribute Portfolio Hotel Ubud Bali selama 5 bulan, dimulai dari 14 Agustus 2020 sampai 15 Januari 2021. Untuk sistem jam kerjanya yaitu 9 jam kerja, dan sistem kerjanya itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Jadwal pelaksanaan praktek untuk morning shift itu dari jam 7 sampai jam 4. Setelah itu ada juga morning shift yang dimulai dari jam 9 sampai jam 6. Setelah itu ada middle shift dari jam 11 sampai jam 8. Setelah itu ada afternoon shift dari jam 2 sampai jam 11. Setelah itu ada night shift dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Objek pelaksanaan praktik kerja industri. Saya berada di Departemen Front Office. Di sini saya juga bekerja sebagai GSA atau Guest Service Agent, ada GRO, Guest Relation Officer, ada GSC, Guest Service Center, ada sebagai greeter, porter, dan porter service. Untuk yang pertama, di sini saya sebagai GSA, tugas saya yaitu menyiapkan dokumen yang diperlukan saat check-in, menangani tamu check-in dan check-out, menangani bil tamu selama menginap, menyediakan informasi terkait hotel maupun destinasi di sekitar hotel, mengkoordinir guest activity yang diselenggarakan oleh hotel, mengecek dan membuat audit report saat shift berakhir, mengupdate nationality tamu, mengupdate data tamu di sistem. GSA juga mengenroll tamu menjadi member Marriott Bonvoy, menangani perpindahan kamar tamu, melayani segala keperluan tamu yang datang ke counter maupun yang menghubungi via telepon, mencatat handover untuk shift selanjutnya. Untuk GRO ada beberapa pekerjaan seperti melakukan courtesy, dan kita melakukan engagement kepada tamu seperti breakfast courtesy, arrival courtesy, departure courtesy, yaitu kita mengcourtesy tamu selama dia menginap, saat dia breakfast, saat dia mulai check-in, dan saat dia mulai check-out, sehari sebelum dia check-out.
Setelah itu kita akan membuat reportnya dan mengirimkannya ke manajer sebagai salah satu bukti kita melakukan engagement ke tamu. Setelah itu kita juga saya juga menjadi GSC atau Guest Service Center, itu sama seperti operator di hotel lainnya. GSC ini harus menguasai sistem di hotel dan bisa menggunakannya, seperti memproses jika ada tamu menggunakan mobile check-in, menggunakan sistem di hotel, menangani kebutuhan tamu yang diminta melalui JXP ataupun telepon. JXP merupakan platform yang digunakan oleh Marriott International untuk chat atau menangani request tamu. Setelah itu kita juga mengirim email untuk tamu yang akan menginap, menangani telepon masuk dan keluar, selalu mengawasi guest experience atau JXP, mencari biodata tamu yang menginap untuk diberitahukan kepada departemen tertentu untuk special service atau tamu member. Setelah itu menjadi seorang greeter, yaitu saya menyambut tamu yang baru datang, membukakan pintu dan menerapkan protokol kesehatan seperti mengarahkan tamunya mencuci tangan, setelah itu mengecek suhu tubuh tamu dan memberikan welcome drink kepada tamu. Setelah itu saya menjadi porter atau membawa barang tamu. Di mana saya menangani barang bawaan tamu saat check-in dan check-out, mendisinfektan barang bawaan tamu sesuai protokol kesehatan yang berlaku, memberikan luggage tag, dan juga membawa barang bawaan tamu ke kamar dan menawarkan bantuan untuk membawakan barang bawaan tamu ketika melihat tamu yang kesusahan membawa barang. Ada hubungan kerjasama front office dengan departemen lainnya. Yang pertama, hubungan front office dengan housekeeping departemen, yaitu yang pertama saling berbagi informasi mengenai status kamar, menginformasikan mengenai permintaan khusus yang berhubungan dengan housekeeping seperti amenities, makeup room, dan towel tambahan. Kita harus menginformasikan kepada housekeeping agar housekeeping tidak miss komunikasi dengan kita. Setelah itu saling bekerja sama ketika ada barang bawaan tamu yang tertinggal. Setelah itu uniform team member front office ditangani oleh section housekeeping. Jadi keperluan front office juga disiapkan oleh housekeeping. Setelah itu petugas front office memberitahu kepada petugas housekeeping apabila ada area kotor di lobi agar segera dibersihkan. Petugas front office juga memberikan informasi mengenai perpindahan kamar agar segera diproses oleh housekeeping. Setelah itu ada hubungan front office dengan food and beverage department. Yang pertama, membuatkan welcome drink yang akan disuguhkan kepada tamu ketika akan check-in. Jadi nanti front office akan mengambil welcome drink dan menyuguhkannya kepada tamu. Setelah itu ada F&B service department memberikan informasi mengenai promo maupun perubahan jadwal breakfast, lunch, dinner kepada front office department agar diberitahukan kepada tamu. Menginformasikan departemen food and beverage apabila terdapat permintaan floating breakfast in dining room, floating brunch, ataupun booking untuk meeting package. Setelah itu ada front office departemen bekerja sama dengan F&B service untuk memberikan sesuatu dari pihak hotel seperti complimentary saat ada komplain. Setelah itu menginformasikan beberapa request tamu seperti air hangat, es bucket, ataupun gelas dan mangkok yang berhubungan dengan F&B service. Setelah itu menginformasikan terkait promo yang sedang diadakan oleh restoran. Setelah itu ada hubungan departemen dengan F&B product departemen. Front office departemen bekerja sama dengan F&B product untuk menyiapkan complimentary berupa fruit basket atau fruit piringan untuk tamu VIP maupun tamu yang memiliki member gold ke atas. Setelah itu membantu menyiapkan complimentary birthday atau honeymoon cake khusus untuk kamar yang memiliki special occasion atau special event tertentu. Setelah itu hubungan front office dengan reservation department. Front office sangat berhubungan dengan reservation karena data tamu yang akan check-in harus dipastikan lagi dan di make sure lagi agar tidak ada miskomunikasi dan misservice kepada tamu tersebut seperti special request dan lain sebagainya. Setelah itu ada hubungan front office dengan sales and marketing department. Yang pertama, tamu akan melakukan site inspection, maka front office yang akan menyediakan kamar yang akan digunakan.
Setelah itu, front office departemen bekerja sama dengan sales and marketing departemen untuk memberikan sejarah tamu selama menginap di hotel guna memberikan target pemasaran dan mengembangkan promosi. Setelah itu ada sales and marketing departemen melakukan promosi dan memenuhi target hunian dalam bentuk resepsi pernikahan, konvensi atau seminar dan informasi. Tersedianya kamar bergantung pada di front office, jadi mereka harus berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Setelah itu ada sales akan membuat BEO atau Banquet Event Order untuk rentetan acara grup yang ditanganinya dan melampirkannya ke FO Team sebagai alat penunjang informasi acara tamu. Setelah itu ada hubungan front office dengan accounting. Accounting payable akan memposting pembayaran yang sudah ditransfer oleh tamu sebelumnya, jadi front office tidak perlu meminta pembayaran kembali kepada tamu. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tamu dan mengembalikan reimbursement yang telah dikembalikan selama periode tertentu. Seperti front office memiliki beberapa cadangan uang yang diberikan oleh hotel dan accounting yang akan mengatur semua pengeluaran dan mengembalikan uang tersebut agar sesuai dengan jumlah semula. Setelah itu memproses voucher bensin yang digunakan oleh driver. Itu juga diproses oleh accounting. Setelah itu departemen accounting bertugas mengontrol pengeluaran yang dilakukan oleh setiap departemen di hotel, yaitu setiap bulannya accounting akan melakukan survei atau mengecek setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh departemen untuk operasionalnya. Setelah itu ada hubungan front office dengan security. Security akan menindaklanjuti masalah keamanan dan kenyamanan tamu, seperti saat membuka mesin safety deposit box, dan setiap permasalahannya itu akan ditangani oleh security, dan juga sebagai witness saat front office melakukan drop cash dan di confidential room. Setelah itu hubungan front office dengan human resource department. Bagi Human Resource Department adalah penyalur staff, daily worker, trainee bagi setiap departemen, termasuk front office. HRD departemen juga membantu tim member dari front office departemen yang mengalami kesulitan dan melakukan absensi dengan menggunakan fingerprint. Juga menangani masalah name tag yang rusak dan yang lainnya. Setelah itu ada hubungan front office dengan engineering. Hubungannya adalah mengenai perbaikan dan pemeliharaan peralatan fasilitas tamu di public area ataupun di kamar tamu seperti AC mati atau televisinya. Setelah itu ada hubungan front office dengan spa. Front office menyediakan mengenai recreation dan spa, menjelaskan tentang detail kegiatan ataupun service yang diberikan oleh spa. Nanti front office akan membantu pembuatan reservasi kepada spa. Seperti itu front office departemen dengan IT. Masalahnya di sini memberikan informasi jika terjadi gangguan pada WiFi dan membantu front office departemen untuk memperbaiki sistem komputer yang perlu diperbaruan atau komputer yang rusak. Setelah itu ada kondisi pendukung dan kendala dalam pelaksanaan praktik kerja industri. Tentunya saya akan mengalami beberapa hambatan, tantangan, dan masalah yang harus saya hadapi selama prakerin. Yang pertama hambatan yang pertama yaitu pada saat pertama kali saya training di Stala Atribut Portfolio Hotel Ubud Bali, saya merasa kebingungan dalam menjalani pekerjaan sebagai front desk agent karena belum mengerti mengenai SOP dan sistem yang berlaku di hotel tersebut. Setelah itu saat keadaan ramai serta sibuk membuat saya merasa bingung juga pada hari-hari pertama karena belum terbiasa bekerja di bawah tekanan dan juga bekerja dalam keramaian seperti itu. Setelah itu tantangan dalam pelaksanaan operasional training. Yang pertama, saat pertama kali saya harus belajar dengan baik dan menghafalkan product knowledge serta menghafalkan Marriott Bonvoy benefit serta menghafalkan term and condition-nya serta banyak lagi prosedurnya. Jadi saya harus cakap dalam melaksanakan tugasnya karena saya tidak ada pembedaan antara staff dan trainee, jadi saya harus memaksimalkan pekerjaan saya.
Setelah itu saya harus berperan sebagai staf karena tidak ada perbedaan antara trainee dan staf yang membuat saya harus lebih mengoptimalkan pekerjaan, yang membuat saya lebih mendorong diri saya untuk melakukan lebih dari itu. Setelah itu saya harus bertemu dengan tamu yang berasal dari berbagai karakter dan negara, membuat saya harus menyesuaikan diri dan harus memahami setiap karakter tamu, baik agar tidak melakukan kesalahan saat melayani tamu. Seperti kita harus mengerti dasar-dasar seperti saat tamu Rusia, kebanyakan dari mereka tidak suka diganggu atau mereka harus menggunakan bahasa mereka, baru kita bisa berbicara dengan mereka. Setelah itu masalah yang dihadapi, yang pertama, pada saat awal saya training, saya merasa bingung dengan pekerjaan yang harus dilakukan dan harus menyesuaikan kembali. Setelah itu saya kurang berani mengambil keputusan karena saya hanya seorang trainee. Saya tidak berani mengambil keputusan terkait dengan pemindahan kamar atau yang tentang operasional yang lainnya. Setelah itu saya memiliki masalah pada saat miskomunikasi dengan tamu karena kurangnya pengetahuan dari saya sendiri, dan juga masalah miskomunikasi dengan departemen bersangkutan, dan departemen bersangkutan sudah mengkonfirmasi kegiatan tersebut, namun departemen tersebut tidak menyiapkan hal yang sudah dikonfirm sebelumnya. Upaya penyelesaian dari kendala dan hambatan yang saya alami selama ini, yang pertama yaitu mempelajari banyak hal yang dengan melihat langsung dari senior maupun langsung bertanya dari senior, dan membaca beberapa sumber mengenai pengetahuan tentang hotel itu sendiri melalui beberapa website dan juga sumber-sumber dari senior. Setelah itu selalu berkonsultasi dan belajar dengan senior agar kedepannya dapat berani mengambil keputusan saat senior istirahat ataupun saat ditinggalkan oleh senior. Jadi kita harus berani mengambil pekerjaan yang dilakukan oleh senior itu sendiri. Setelah itu meminta bimbingan senior dan meminta maaf dengan tamu secara langsung dan memberikan complimentary sesuai arahan senior, dan berkonsultasi dengan pihak bersangkutan yang tidak menyiapkan yang sudah dikonfirm kepada tamu. Dengan begitu sudah banyak hal yang bisa dipelajari dari kejadian itu agar tidak ada kejadian yang seperti itu terulang kembali. Kesimpulan. Yang pertama, praktik kerja industri merupakan salah satu program pendidikan yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam dunia pariwisata. Setelah itu, merupakan sarana meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam menganalisa sejauh mana hubungan dan perbedaan antara teori yang didapat di kampus dengan praktek yang kerja di industri. Setelah itu, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam bidang yang digelutinya. Juga dapat meningkatkan rasa percaya diri saat berkomunikasi dengan orang baru serta bersosialisasi dengan tempat kerja. Setelah itu, mampu belajar dengan leadership, komunikasi antar karyawan, dan juga kerjasama antar tim. Yang keenam yaitu dapat mengenal atau mengetahui karakter setiap orang yang kita temui baik karyawan hotel maupun tamu, sehingga kita mempermudah kita untuk saat terjun di hotel industri langsung saat kedepannya. Setelah itu, dengan menyelesaikan praktik kerja industri dengan baik dan memuaskan, berarti kita sudah matang dan memiliki pengalaman di bidangnya tersebut, jadi kita tidak perlu khawatir untuk kedepannya. Untuk saran, yang pertama kepada mahasiswa, supaya mempersiapkan staminanya dan untuk bekerja maupun menyiapkan mentalnya agar tidak mudah tertekan dan dengan apa yang akan dihadapinya di industri. Jadi mereka harus siap mental dan siap tenaga untuk menerima apa yang akan mereka temui nantinya. Setelah itu, agar mahasiswa mengingat apa yang sudah dipelajari di kampus agar bisa diamalkan langsung. Juga diharapkan memiliki inisiatif dan common sense yang baik agar tidak selalu menunggu komando. Setelah itu, kepada Politeknik Pariwisata Bali agar menambah pelajaran bahasa asing lainnya seperti bahasa Jerman, Rusia, dan Jepang, mengingat bahasa sangat berperan penting bagi industri pariwisata. Apalagi saya menemui kendala pada saat saya berbicara dengan tamu Rusia yang sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Pastinya saya harus memiliki bekal bahasa lainnya. Kepada
pihak Politeknik Pariwisata Bali agak menambah pembelajaran tentang sistem hotel, karena sebelumnya saya belum pernah mendapat pembelajaran sistem hotel, jadi saya harus belajar kembali tentang sistem hotel. Setelah itu, kepada pihak Stella Tribute Portfolio Wood Bali agar selalu menjaga kerjasama, komunikasi antar tim yang baik di lingkungan kerja, dan tetap semangat melewati pandemik ini. Yang terakhir yaitu foto-foto penunjang. Yang pertama, di bawah itu ada foto lobby, di sampingnya ada matahari pool itu, setelah itu ada di sampingnya ada sungai restoran, di bawah sungai restoran itu ada Tahara Spa, di samping Tahara Spa di tengah itu ada Naga Rooftop Bar and Lounge, di sampingnya itu di bawah lobby itu ada Panorama Pool. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore, selamat beraktivitas, dan have a nice day.